Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Dewi Winarti SPDI. Kali ini kita bertemu untuk pertama kalinya, yaitu di kelas 10 di tahun ajaran 2020-2021. Meskipun kita ketahui saat ini kita masih berada dalam kondisi COVID-19 dan mengharuskan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Namun demikian tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, meskipun dengan cara yang berbeda. Nah, melalui video pembelajaran ini, Ibu harap kalian tetap bersemangat ya. Baiklah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengidentifikasikan laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Yang kedua, menganalisis isi dan aspek kebahasan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, dilihat dari tujuan pembelajaran, apakah anak-anak semua tahu saat ini kita sedang belajar apa ya? Ya, betul sekali. Pembelajaran kita pada hari ini tentunya pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya, yaitu teks laporan hasil observasi. Apakah ada yang tahu tentang teks laporan hasil observasi? Oke, kita lanjut pembahasan tentang teks laporan hasil observasi. Baik, Ibu jelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan suatu objek dari hasil pengamatan serta memaparkan fakta-fakta secara jelas dan terperinci. Adapun maksudnya adalah kita melakukan pengamatan atau mengobservasi suatu objek yang kita amati itu harus benar-benar berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau fakta. Baik, kita lanjut. Fungsi laporan teks hasil observasi. Teks hasil laporan observasi adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang kita lakukan sebagai suatu informasi atau dokumentasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Maksudnya adalah dengan adanya teks laporan hasil observasi ini, kita dapat mengetahui adanya kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Contohnya, pengamatan tentang kerusakan lingkungan seperti sampah, kebakaran, dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah untuk melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan. Maksudnya yaitu tujuan kita melakukan observasi ini untuk melaporkan bahwa yang kita observasi tersebut memang benar-benar terjadi dan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, struktur isi teks laporan hasil observasi. Nah, struktur isi teks laporan hasil observasi ini memiliki 3 poin utama. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan, teks laporan hasil observasi ini berisikan pengantar atau pembukaan tentang penjelasan secara umum. Kemudian yang kedua adalah isi. Di dalam isi teks laporan hasil observasi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum merupakan pengertian dasar laporan yang kita amati. Yang kedua, definisi bagian.
Definisi bagian merupakan rincian bagian yang ditulis secara sistematis mengenai bahasa di dalam teks. Kemudian yang ketiga adalah definisi manfaat. Bagian ini berisi tentang manfaat atau kegunaan dari benda atau laporan yang kita amati. Yang terakhir adalah penutup. Penutup kesimpulan dari hasil yang kita observasi. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Baiklah, untuk langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi ini, ada beberapa poin penting yang harus kalian ketahui semua. Yang pertama, membuat judul. Ya, sebelum kita melakukan observasi, terlebih dahulu kita harus tentukan judul yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat pembuka atau pendahuluan. Setelah kita memiliki judul, maka kita akan membuat kalimat pembukaan atau pendahuluan. Kemudian yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi bagian atau saran. Kemudian yang keempat adalah menulis kalimat kesimpulan. Nah, gimana anak-anak? Apakah sudah bisa difahami mengenai penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Oke, mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami ya. Dan bagi yang belum mengerti, kalian bisa langsung tanyakan sama Ibu, bisa melalui WA. Dan kalian juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan melalui video conference ya, oke? Nah, demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Pesan Ibu, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu pakai masker di saat keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.